Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Kita siap belajar ya. Hari ini tema kita selalu ngecek dalam hidup ini. Ya, selalu kita cek. Hidup ini diatur dan dikuasai oleh siapa? Saya ulangi, hari ini kita akan belajar hidup ini diatur dan dikuasai oleh siapa? Itu sangat menentukan ya. Kalau hidup ini tahu dikuasai siapa dan diatur oleh siapa, maka hidup ini indah sekali. Jadi kita nggak usah takut-takut untuk menghadapi hidup ini ya. Karena Tuhan selalu mengatur hidup kita. Ayo kita mulai dengan mempertanyakan ini dalam hidup kita. Kita buka ayat yang pertama ya, supaya kita tahu hidup ini diatur siapa, dikuasai siapa. Ya, sangat menentukan ke arah mana kita melangkah dan hidup ini jadi apa. Itu sangat ditentukan kalau kita tahu hidup ini diatur dikuasai oleh siapa. Dua ayat yang pertama, dan ini yang ditulis oleh Paulus. Kita buka Roma pasal 8 ayat 14. Maaf, firman ini jelas sekali yang Tuhan katakan lewat Paulus. Satu-satunya tanda yang memberitahu kita ini anak-anak Tuhan. Ternyata bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita hafal ayat Alkitab, bukan karena kita rajin doa pagi, doa puasa, tidak. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Saudara, ayat ini sangat hidup di hidup saya ketika tahun itu pertama kali ya, ketika tahun 82 yang lalu, jadi 40 tahun lebih yang lalu, saya pertama kali dibawa ke negara Tiongkok oleh Tuhan. Ya, di sana saya hidup dengan anak-anak Tuhan, saudara kita dari gereja bawah tanah. Istilahnya itu underground church, itu cuma istilah. Bukan berarti mereka betul-betul ada di bawah tanah, tidak. Nah, waktu mereka untuk ibadah itu tidak boleh tahu ya oleh siapapun. Nah, bingung bukan? Bagaimana cara ibadah kalau nggak boleh tahu oleh siapapun? Ternyata mereka itu kalau mau ibadah, tunggu waktu Roh Kudus bicara kepada mereka. Waduh, saudara, itu hal yang betul-betul buat saya pertama kali dalam hidup saya sebagai anak Tuhan. Oke, nanti saya cerita. Saya baca ayat. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang dibimbing, ya BIS. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Kita ketemu kata dipimpin, dibimbing. TSI juga, karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anggota keluarga Tuhan. Nah, TSI lebih keren. FIA-nya ya, dibimbing, dipimpin. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan sama. Jadi inilah satu-satunya pribadi yang boleh mengatur dan menguasai hidup kita, yaitu Roh Tuhan. Nah, saya cerita. Itu pertama kali. Aduh, saya ke Tiongkok itu senang sekali. Mau melayani. Wah, mau begini, mau begitu. Ternyata, saudara, dari bulan Januari, Februari saya ada di sana. Hanya sekali saya bisa khotbah. Yang lainnya saya cuma menangis. Kesombongan saya dihancurkan oleh Tuhan. Dan saya betul-betul melihat saudara kita hidupnya yang luar biasa itu. Salah satu pemimpin berkata, orang Bandung itu, ya, yang jadi penterjemah saya selama di sana. Nanti kita akan kebaktian. Waduh, saya senang sekali kalau mendengar kata mau kebaktian. Karena saya ingin bersekutu dengan saudara itu. Terus saya tanya, jam berapa? Oh, belum tahu. Oh ya, ya udah belum tahu. Ngomong-ngomong, saya sampai siang ini habis makan siang. Nanti di mana kebaktiannya? Nah, itu yang buat saya kaget. Belum tahu juga. Loh, tapi kok tadi ngomong nanti sore kita kebaktian. Iya, memang ada. Cuma jamnya belum tahu dan tempatnya juga belum tahu. Nah, zaman 82 belum ada telepon. Di Tiongkok masih susah hidup. Belum ada handphone juga. Nah, saya ini kan penasaran. Sudah dikasih tahu nanti sore ada ibadah. Saya tanya jam berapa, di mana, belum tahu. Nah, saya itu mikir, kalau saya ngotot, maksa dia untuk menjawab jam berapa, di mana, yang ditanya aja nggak tahu. Yang bego kan saya. Ya, tapi kan penasaran. Menjelang sore, saudara, menjelang sore. Tiba-tiba, ayo kita berangkat.
tadi nggak tahu di mana jam berapa kok berangkat. Ya udah, saya juga nggak bisa ngotot lagi karena memang nggak tahu kok. Saudara, akhirnya kami menuju ke suatu taman. Nah, itu yang buat saya itu betul-betul luar biasa. Kami menuju ke suatu taman, ya. Nah, ada bangku di taman itu. Terus saya lihat ada berapa orang yang kumpul di situ. Nah, yang dari rumah di mana saya tinggal, nanti sore kita ibadah, tapi nggak tahu di mana. Kami kira-kira 6 atau 8 orang, saya lupa. Loh, sampai di taman itu ada bangku, ya, ada berapa orang? Ya udah, akhirnya, nah ini apa yang saya lihat di surat-surat Paulus. Hendaklah kamu saling berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati. Saudara, begitu kumpul, kira-kira ada 20-an lebih orang, pokoknya nggak sampai 30. Mereka pegang pundak, pegang tangan, ngomong terus. Ya saya kan nggak ngerti bahasanya dan itu nggak perlu diterjemahkan. Lalu mereka berdoa, saling mendoakan, nggak sampai 30 menit bubar. Tidak boleh kumpul lebih dari 30 menit. Kalau sampai mereka kumpul dan ada polisi komunis lewat 30 menit kemudian, waduh, saudara, ngeri sekali. Pasti mereka ditangkap dan mereka akan dibawa ke kantor polisi, diinterogasi. Kamu rapat ya, melawan pemerintah, kamu begini. Sadis. Jadi begitu sudah selesai nggak sampai 30 menit bubar. Nah, kami jalan ke rumah. Di jalan akhirnya saya nggak tahan penasaran saya itu. Saya tanya, loh tadi itu bagaimana ceritanya? Saya tanya di mana jam berapa? Loh memang kami nggak tahu. Taunya baru sore tadi. Waktu saya bilang ayo kita berangkat. Itu Roh Kudus baru memberitahu. Kumpulnya di taman ini ada bangku. Hah? Nah maka itu mereka bacakan saya Roma 8:14 ini. Karena saya tanya begini aja, loh jadi kalian tadi yang kumpul nggak kenal? Enggak. Loh apa kalian nggak takut? Siapa tahu ada polisi komunis yang nyusup, pura-pura ibadah di situ. Dia tertawa. Saya yang bingung. Kenapa tertawa? Dia bacakan Roma 8:14 ini. Saudara, ya karena saya dalam nama Tionghoa, marga saya itu Jiu atau Chow, maka dia panggil Josensen. Tidak mungkin ada orang yang bukan anak Tuhan bisa ikut kebaktian bersama kita tadi. Jadi kami hanya bergantung pada Roh Kudus. Karena kami sangat percaya yang Tuhan inginkan untuk kita kumpul ibadah itu pasti anak-anak Tuhan. Dan masing-masing mereka mendengar Roh Kudus bicara di hati mereka untuk kita kumpul di satu tempat. Hah? Saudara bayangkan, belum pernah seumur-umur saya mengalami hal seperti itu. Maka itu kalau bukan anak Tuhan, nggak mungkin Roh Kudus akan bicara kepada mereka. Waduh, saudara, saya pegang kepala saya. Sejak hari itu saya penasaran. Dan terus. Ya walaupun nggak tiap hari, tapi hampir tiap hari saya mengalami kejutan-kejutan. Pernah suatu saat kami ibadah di kuburan. Karena Roh Kudus menuntun ke kuburan yang di situ cari kan ada nomornya juga. Kami kumpul. Ya itu saling ngomong, saling doakan, pergi. Pernah satu kali di pinggir sungai. Nah yang hebat lagi, jamnya itu loh saudara yang saya kagum. Bisa jam 2 subuh, jam 5, jam 12 siang, jam 7 pagi. Itu kalau mereka dengar Roh Kudus suruh mereka kumpul di titik apa. Satu kali pernah di depan toko roti. Waduh, saya pikir enak ini ada toko roti. Ternyata cuma di depannya saja. Ada sekian orang, nggak banyak, nggak sampai 10 orang. Ya udah, begitu cara mereka kebaktian. Satu kali lagi di dalam bus. Ayo kita kebaktian. Ya udah, terus naik bus. Dikasih tahu oleh Roh Kudus nomor sekian. Saya ikut. Tapi saya bingung di bus ini. Gimana caranya mereka tahu? Itu loh Tuhan kita. Antar mereka sudah punya kode rasa. Nah salah satu jelasnya gini. Kan sama seperti radio. Ya mereka ada radio. Karena waktu itu telepon belum ada, TV belum ada. Maka radio itu komunikasi rakyat dengan pemerintah. Dan semuanya di-ban. Ya dibatasi. Tidak boleh dengar radio dari luar. Tapi tetap bisa ada yang curi-curi. Nah antena kami kan sama. Dia bilang begitu. Jadi kalau satu siaran dari satu radio pusat, mereka bilang surga, maka radio-radio ini akan sama terima gelombangnya. Nangis saya saudara. Nah bagi beberapa saudara yang kenal saya cukup lama. Mengapa?
Kalau saudara melihat apapun yang saya kerjakan, saya ingin hanya Roh Kudus yang menuntun, menguasai. Karena saya pernah hidup di Tiongkok bersama dengan saudara-saudara itu. Semua dipimpin oleh Roh Kudus. Yang baru gabung, Roma 8:14. Jika saudara dan saya anak-anak Tuhan, maka kita pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Atau dibalik, siapa yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Itulah anak-anak Tuhan. Maka itu waktu saya di sana, saya tuh mikir, kalau sempat saya punya uang, saya balik Indonesia, saya akan ajak teman-teman saya hamba Tuhan untuk ke Tiongkok. Tapi zaman itu sulit sekali, 82. Hidup di sana masih susah, saudara. Waduh, nggak ada restoran, warung aja tidak ada. Semua sudah diatur oleh negara, oleh pemerintah untuk mereka makan, bertahan. Pakaian yang mereka punya zaman itu, ya, pakaian yang mereka punya di zaman itu cuma 2 warna, ya, tolong, cuma 2 warna, abu-abu dan biru, dan semua kainnya sama. Saya nggak tahu itu istilah sekarang itu apa ya, kain drill yang tebal itu. Dan itu pun mereka nggak bisa beli, itu dijatah oleh pemerintah. Dan kerennya lagi, untuk wanita dan pria sama. Leher mau cetung itu, tangan panjang, celana panjang. Nggak ada perempuan pakai rok di sana zaman itu. Dan itu mereka dapat jatah setahun 2 kali dari pemerintah. Memang kain drill itu tebal ya, jarang bisa robek. Jadi kemana saja saya pergi, ke kota ini, ke kota itu, desa ini, desa itu, nggak ada pakaian warna-warni, cuma biru dan abu-abu. Nah, di situ saya melihat anak-anak Tuhan itu bahagia, dari wajahnya itu kelihatan. Jadi kalau kami jalan kemana saja, langsung tahu wajah ceria itu pasti anak-anak Tuhan, anak-anak Papa. Tapi wajah yang tertekan, aduh, itu pasti. Maka itu kesaksian Injil begitu mudah diterima oleh kelompok, oleh orang-orang lain. Karena mereka heran, kita ini kan nasibnya sama. Contoh ya, orang tua-tua di atas 60-an itu nggak bisa makan ikut keluarga. Jatahnya nggak ada. Jadi orang-orang tua itu di setiap RT, kalau istilah kita di sini, itu ada kios-kios gitu loh. Nah, kios-kios itu milik pemerintah. Jadi dapat jatah siang dan sore menjelang malam. Jadi mereka orang tua tuh antri bawa seperti baskom atau rantang. Ya udah, dapat itu saja. Tapi mereka sukacita. Yang anak-anak Tuhan itu hebat sekali. Maka itu kalau saudara yang kenal saya berapa saat ini, rasanya orang pasti heran. Contoh ini, saya baru balik dari Pekanbaru bersama salah satu cucu saya. Aduh, mereka luar biasa. Melihat, heran-heran melihat cara pelayanan saya. Ya karena Roh Kudus. Saya cuma ngikuti itu saja. Terima kasih, Pak. Maka itu tema kita hari ini. Belajar untuk selalu ngecek hidup ini dikuasai apa? Ayat kedua. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu. Kami siap untuk dipimpin, diatur, dikuasai oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tetapi sebagai tawanan roh. Nah, terserah. Saudara mau ganti kata tawanan itu dengan kata apa? Ya, AYT diikat oleh roh. TL terikat di dalam roh. PIS mentaati perintah roh. TSI wajib menaati roh Tuhan. FAYH-nya apa? Nah, ini berapa terjemahan, kata-katanya beda-beda. FAYH. Dan sekarang atas perintah roh, atas perintah roh. Jadi kita menemukan ditawan, diperintah, ya, diatur, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ayo kita tanya, siapa yang ngatur hidup kita, hidup saudara dan hidup saya? Siapa yang menguasai? Bisa nggak orang hidup dikuasai kekhawatiran? Sangat bisa. Bisa nggak orang hidup dikuasai oleh kebencian? Sangat bisa. Bisa nggak orang hidup dikuasai kemarahan? Sangat bisa. Bisa nggak orang hidup ditekan, dibelenggu, diperbudak oleh uang? Nah, maka itu kita harus sering ngecek siapa yang menguasai hidup ini. Paling umum, suara ketakutan. Ya, paling umum itu ketakutan. Ya, BEMK sama menaati. Ya, jadi siapa yang ngatur kita?
Aduh saudara, orang paling gampang itu dikuasai khawatir, takut. Pikirannya jelek terus. Maka itu hidupnya nggak bisa tenang, nggak bisa rileks. Karena sesuatu yang belum tentu terjadi dan tidak akan terjadi. Tapi sudah takut dulu, khawatir dulu. Jangan-jangan. Oh, ada yang komen di Facebook saya. Hidup dikuasai HP. Betul. Wih, HP itu ikatan yang mengerikan. Ya, oke, ada komen. Check and recheck. Siapa yang kendalikan hidup kita? Yang ngatur kita? Terima kasih. Nah, jadi kalau saudara dan saya rajin ngecek. Siapa yang menguasai hidup ini? Siapa yang ngontrol? Siapa yang ngatur? Wah, hidup ini luar biasa. Matius 4 ayat 1. Tuhan Yesus saja. Ya, Tuhan Yesus loh. Aduh, luar biasa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus saja. Ya, bagaimana hidupnya? Kita lihat Matius 4 ayat 1. Ini Tuhan Yesus loh. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Maaf, ini intermezzo saja. Ke mall. Bukan ke mall untuk shopping. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, untuk diuji, cobai iblis. AJT. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara untuk dicobai iblis. Kemudian daripada itu, lalu Yesus dibawa oleh Roh, ya, sama PS. Kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Tuhan ke padang gurun, TSI. Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara. FIA-nya Filipus. Ayo kita cek siapa yang ngatur hidup. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Luar biasa Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus saja. Saya pakai kata ini ya. Nggak sombong kok. Tuhan Yesus saja nggak sombong. Dia mau diatur, dikuasai, dituntun, dibimbing oleh Roh. Maafkan saya kalau saya bicara. Siapa kita sekarang? Ya, perhatikan pertanyaan ini. Siapa kita hari ini? Dan kita sedang dalam situasi, suasana apa yang kita alami? Yang ketiga, kita ada di mana hari ini? Itu semua karena siapa yang nuntun kita? Maaf, jangan tersinggung. Kalau hari ini ada di antara kita sedang di rumah sakit, maaf. Ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Sehingga kita harus sekolah, dalam tanda kutip, kuliah bersama Roh Kudus ada di rumah sakit. Maaf, anak-anak saya, papi nggak ingin merendahkan kalian atau menghakimi. Warga binaan, hampir selalu ada dua alasan. Ada satu di antara dua alasan. Mengapa kita ada sebagai warga binaan? Itu alasan pertama, Tuhan izinkan memakai seseorang atau lebih untuk memfitnah kita sehingga kita dimasukkan ke tempat ini. Tapi yang kedua, pasti karena kesalahan kita. Maka itu kita ada di sini sekarang. Jadi kita harus ngecek. Hari ini kita sedang apa, bagaimana, di mana, ya. Coba periksa. Hari-hari sebelum ini, kita ini ngapain? Kita melakukan apa? Maka kalau kita selalu hidup dipimpin ya oleh Roh Tuhan, wah, hidup ini luar biasa. Ini ada anak saya pilot bergabung di Instagram saya. Karena di Papua sering saya naik pesawat kecil. Nanti contohnya bersama dengan beberapa anak saya kami akan ke kecamatan Krayan. Tapi ini masuk Krayan Selatan. Ke satu kampung kecil namanya Binuang. Puji Tuhan, Binuang ini sebelum ada jalan darat seperti sekarang dari kota Longbawan, yaitu ibu kota Krayan Induk istilahnya. Nah, kami akan naik pesawat kecil, pesawat misi. Kami akan dari Tarakan masuk ke pedalaman itu. Nah, karena saya sering ada di pedalaman-pedalaman, maka sudah biasa naik pesawat-pesawat kecil. Nah, ini cuma cerita saja. Keren kalau kedengarannya. Ya karena ke kampung itu nggak ada pesawat komersil, masih betul-betul kampung. Maka kami charter pesawat. Waduh, mendengar kata charter pesawat kaya sekali. Bukan begitu, tapi nggak ada yang lain. Dan itu hanya pesawat misi. Saya melihat pilot-pilot itu luar biasa. Dulu ya sebelum ada GPS, semua pilot sebelum berangkat mereka harus buka peta dulu. Itu sebelum ada GPS.
ya. Jadi pilotnya sudah siap, penumpang sudah siap, maka dibuka pesawat kecil yang cuma 5 orang isinya dan kami cuma bisa duduk, nggak bisa berdiri. Pertama kali bersama istri saya kami berangkat dari Samarinda ke Longbawan. Itu pakai pesawat kecil yang cuma isi 5 orang. Itu terbang 2,5 jam. Itu Mei 95. Nah, lucu sekali pilotnya karena ada beberapa penumpang yang belum pernah naik pesawat kecil itu. Kalau kami sudah biasa. Maka pilotnya berkata, silakan kencing dulu ya, kencing dulu. Nah, yang nggak pernah berangkat, ngapain dia ngurusin kami kencing? Hei, ini perjalanan 2,5 jam. Pilot pesawat kecil, jangan cari toilet. Duduk aja, berdiri aja nggak bisa. Begitu kita masuk langsung duduk. 2,5 jam mau kencing di mana? Nggak mungkin bisa berhenti seenaknya. Hutan semua itu. Aduh, betul. Berisik suara mesinnya karena pakai baling-baling sudah. Wah, itu seru sekali. Nah, sepengalaman-pengalaman seorang pilot tidak boleh mengentengkan, untuk tertib, untuk cermat, untuk teliti, periksa semuanya sebelum berangkat. Jadi walaupun sudah sering terbang ke sana, tapi harus taat kepada tower, ya, tower ya, menara pengawas di bandara harus. Tidak ada pilot boleh ngentengkan karena pengalamannya. Tidak. Oh, ini pilotnya bersaksi. Iya nak. Jadi ingat dulu nyasar karena cuaca. Ya, itu di mana itu? Coba tulis. Nah, nanti Pak Papi bacakan ini ke yang mendengar. Ya, jadi ingat dulu nyasar karena cuaca buruk. Yang ngasih tahu bandaranya malah penumpang yang duduk di belakang. Apa itu? Itu Twin Otter ya, zaman itu. Ini anak saya pernah jadi pilot di Papua. Iya, kalau sudah cuaca buruk, gelap, nggak tahu mesti kemana. Nah, ini berarti penumpangnya sudah sering ke daerah itu. Luar biasa. Jadi pilot aja nggak berani sembarangan. Harus tetap ngikutin tower. Ya, Twin Otter ya waktu itu. Nah, pernah satu kali kami dari Sugapa mau pulang Nabire. Ternyata cuaca buruk, maka pesawat landing di Enaro Tali. Nah, waktu nunggu ada penumpang marah-marah. Waduh, sampai ditertawain semua penumpang lain. Kenapa harus berhenti di sini? Kan tujuan saya itu Nabire. Waduh, pilot ini begitu rendah hati. Dia buka radionya supaya penumpang yang marah-marah ini dengar. Coba Bapak dengar. Ini tower dari Nabire memberitahu angin sedang kencang di Nabire, cuaca buruk. Jadi bukan mau saya untuk landing di Enaro Tali ini. Sampai masih ngotot. Akhirnya pilot ini kesel. Bilang gini, ya udah, kalau memang Bapak pingin mati, saya terbangkan sekarang. Ayo, jangan dengar itu. Nah, dari situ saya belajar. Sehebat-hebatnya pesawat, sehebat-hebatnya pilot, tetap harus tunggu perintah dari tower, menara itu. Nah, itulah Roh Kudus juga. Taati, ikuti apa yang Roh Kudus itu ajarkan. Jangan kita melawan. Karena ke depan itu kita nggak tahu ada apa, nanti mau bagaimana. Betul tidak, saudara? Hanya Roh Kudus yang paling tahu. Maka itu ikuti saja. Hebat sekali. Nah, Tuhan Yesus ngikuti kok. Dia diatur oleh Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Kiranya semua kita hari ini jangan sombong. Ayo belajar. Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Wah, ini luar biasa. Saudara tahu bukan arti kata kembali lagi ke? Betul enggak? Nah, kalau ada kata kembali lagi ke, itu artinya tadi sudah dari sana dan harus balik lagi. Pasti kita tanya, ada apa balik lagi? Pasti ada sesuatu. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang mengajak Yesus Tuhan balik lagi ke Galilea? Itu toh, seperti saudara sudah dari pasar, sudah sampai rumah, balik ke pasar lagi. Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu ini kita harus tanya, itu siapa dan itu apa? Ayat 4. Balik lagi ke Galilea, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ayo kita tanyakan, siapa yang mengharuskan itu? Itu loh hidup yang dipimpin, diatur, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh Bapa di surga. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara lihat peta,
itu muter. Kalau sudah dari Yudea mau ke Galilea lewat Samaria itu muter. Ayat 6, jam berapa? Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, siapa ngikuti berita di Mekah, Medina waktu hari raya haji berapa hari yang lalu? Suhunya sekarang ini 40 derajat lebih. Waduh, maka itu sampai bagian medis yang tim haji itu mengingatkan, panasnya luar biasa. Jam 12 siang. Dan ingat, Tuhan Yesus jalan kaki, nggak naik onta, nggak naik keledai, apalagi mobil belum ada. Terus nggak ada warung es zaman itu. Ngerti ya? Nah, untuk apa dia balik lagi tengah hari seperti itu dan harus melintasi daerah Samaria? Ayo, ini pikiran kita manusia. Bisa nggak Tuhan Yesus berkata, ya nanti sore lah supaya mataharinya turun dikit. Ayo kita coba jujur. Bisa nggak? Bisa saja. Nawar, nanti sore lah. Ini masih panas. Enggak, dia taat sudah. Dia taat. Nah, kisahnya gak usah kita baca lebih jauh. Hari itu, tengah hari, panas terik. 1 jiwa diselamat. 1 jiwa diselamat. Terima kasih. Dan jiwa ini menjadi penginjil pertama di dunia. Ayat 39. Wih, ngeri, hebat sekali. Nah, ya siapa yang mengharuskan? Ini loh yang kita harus tanya. Ngapain panas-panas? Disuruh balik lagi, terus lewat Samaria. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Banyak loh, nggak sedikit. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Terus ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus gara-gara perempuan ini, dan maaf masih pelacur profesinya, aduh Tuhan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sudah? Lihat ayat yang ke-43. Baru Yesus kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu, Yesus baru berangkat dari sana, desa Sikar Samaria, ke Galilea. 2 hari. Saudara, inilah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Diatur, dikuasai oleh Roh Kudus. Indah sekali kalau kita mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ya, berapa waktu yang lalu ya, tahun lalu ya, saudara, waktu Zoom ini saya minta saudara coba buka lagunya Pak Stephen Tong. Kemana saja ku siap sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Waduh, itu lagu misi yang saya suka sekali dari pendeta Stephen Tong. Jadi jangan takut dipimpin, diatur oleh. Nah, setelah sekian lama perjalanan Tuhan Yesus masuk ke kota ini, pergi ke desa itu, saudara, yang mengagetkan menjelang dia mengakhiri pelayanannya di bumi. Dan kita semua tahu di Taman Getsemani. Itu membuat saya kaget dan bingung. Loh, kok doanya aneh? Apa? Kalau saya pakai terjemahan bebas, ada cara lain gak sih? Untuk menyelamatkan penjahat-penjahat manusia-manusia ini. Ngeri, saudara. Karena saat itu Roh Kudus menunjukkan kepada Tuhan Yesus, ini loh, besok kamu akan diludahi, kamu akan ditinju, kamu akan dicemeti, dicambuk sampai hancur punggungmu, kamu akan dikasih duri di kepalamu, kamu akan dipaku kaki tanganmu, kamu akan ditombak lambungmu. Malam itu di Getsemani, Tuhan Yesus melihat semuanya. Ngeri. Maka itu dia berkata, Papa, ada cara lain gak sih untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini, penjahat ini? 3 kali dia berdoa. Akhirnya hampir kalah. Kalau saya katakan Tuhan Yesus hampir kalah saat akhirnya, ya udahlah, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aduh, itu doa yang luar biasa. Roh Kudus menolong kita mulai hari ini. Semua kita, baik warga binaan maupun kita
di mana saja, dalam kondisi sedang apa, enak, nggak enak, sakit, sehat, sedang tertekan, semuanya. Ayo hari ini semua kita ngecek. Hidup ini dikuasai siapa, diatur siapa. Kalau saudara tertekan karena nggak punya uang, nggak apa-apa. Karena bukan uang yang ngatur, percaya jalan keluar pasti ada. Yang penting kita mau mentaati Dia untuk ngerjakan apa saja. Maka kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi ke depan kita nggak tahu, Roh Kudus yang paling tahu, maka itu ikuti Dia. Ada banyak kisah di Alkitab tentang Abraham yang taat, ya. Tentang Daud, tentang Musa. Aduh, banyak nabi-nabi yang lain. Ayo kita semuanya belajar. Hidup mengikuti dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Betul, Yesus luar biasa. Oh, hebat Tuhan kita. Asal kita mau taat. Modalnya cuma satu, nurut. Nggak ada yang lain. Ya, kalau itu yang kita kerjakan, saudara, maka hidup kita ini luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang selalu menguasai kita, selalu ngatur kita, selalu memimpin kita, selalu menuntun kita, asal kita taat. Ayo kita semuanya mulai hari ini belajar untuk taat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan jadilah pelaku firman yang benar. Ikut Dia, taklukkan ego kita, kehendak daging kita sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.